Oke guys, hari ini market value-nya sepi. Tanggal 17 November, market value-nya sepi sekitaran 11,83 triliun rupiah. Asing masih net sell, tapi net sell-nya udah mulai mengecil. Jadi net sell-nya cuma 179,59 miliar. Masih ada net sell di saham perbankan, yaitu Bank Mandiri 296 miliar, dan aku rasa wajar sih ini. Bank Mandirinya udah naik tinggi banget terus. TLKM 116,5 miliar, PNLF 47,1 miliar, Akra 36,4 miliar, dan ADMR 36,1 miliar. Nah, terus teman-teman, oke, kita mau lihat IHSG-nya dulu. Hari ini Omet gimana? Oke. Omet ntar ya. Kita di Mtrade lagi ada bedah emiten Omet nih. Bis ini juga akan diupdate. Jadi akan diupdate oleh Coach Afif juga nanti habis bedah emiten Omet. Ini teman-teman, IHSG-nya masih sama, range-nya masih bergerak dalam range ini ya. Jadi dari kemarin-kemarin kita juga udah gambar garis ini masih sama aja range-nya. Oke. Jadi masih zigzag di 6966 sampai dengan 7100-an. Nah, ini 4 kali malah. 1 2 3 4 kali kena sekitaran 6966 terus naik lagi. Kesimpulannya kalau kena area ini jadi potensi untuk buy on weakness sebenarnya ya, untuk beberapa saham yang relate sama IHSG, yaitu perbankan gede dan juga saham-saham teknologi. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini BCA dan kawan-kawan, saham perbankan gedenya hari ini tadi naik lumayan signifikan. Cuman kalau diperhatiin volume transaksinya kecil loh. Ya, jadi lebih gedean kemarin pas jatuh. Di sini volume transaksinya kecil. Jadi kita masih wait and see dulu. Terus kemudian kita ke Bank Mandiri. Bank Mandirinya hari ini ada net sell. Dia agak turun dikit ya, sempat naik tapi closingan sore turun lagi, dan ini wajar banget kalau Bank Mandirinya masih net sell karena dia yang naiknya paling signifikan sepanjang tahun ini. Dan kita BRI-nya terakhir ya, kita ke BNI dulu. Teman-teman, hari ini BNI juga naik tapi volume transaksinya lebih kecil daripada kemarin pas dia turun. Nah, sekarang kita lihat BRI. Nah, BRI ini kemarin dia kan kayak turun sendiri kan, padahal laporan keuangan dia tuh bagus dan labanya tuh paling gede di antara semua saham perbankan. Baru deh hari ini kelihatan bahwa hari ini tuh BBRI ini mengalami satu rebound yang cukup oke. Udah telat beli belum? Belum telat teman-teman, untuk jangka panjang belum telat beli. Jadi kalau aku bilang sih beli aja nggak apa-apa untuk BRI-nya buat jangka panjang. Simpen aja BRI-nya, terus tetap stay cash juga, uangnya jangan dihabisin. Kalau misalkan dikasih diskon lagi sampai 45 masih punya duit gitu ya, jadi bakalan masih bisa balik ke 45 nggak? Masih bisa. Kenapa? Ya karena IHSG-nya juga masih sideways juga, ini masih trennya masih sideways gini. Jadi hari ini tadi ada pengumuman suku bunga ya, ada pengumuman suku bunga dari BI. Ini suku bunganya naik 50 basis point, udah sesuai dengan ekspektasi, jadi 5,25%. Dan karena udah sesuai dengan ekspektasi ya, market ngeresponnya ya cukup oke gitu, nggak sampai yang gimana-gimana banget. Banyak orang yang beranggapan bahwa kenaikan suku bunga ini dampaknya negatif ke saham, tapi kenyataannya nggak sampai menimbulkan gejolak yang gimana-gimana, baik kenaikan suku bunga dari Amerika maupun dari Indonesia itu sendiri. Kenapa demikian? Ya karena sudah discounted semuanya ya, sudah terantisipasi semuanya. Oke, sekarang kita coba lihat untuk saham-saham yang aktif hari ini.
dari sektor konstruksi. Konstruksinya hari ini aktif. Untuk sentimennya apa? Nanti kita bahas bareng dengan Coach Afif. Kita lihat sekarang. Yang pertama ada Wika. Udah lama konstruksi, sektor konstruksi dan related construction ini nggak sampai seaktif ini. Kita lihat ya. Ya, jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini Wika, dia masih sideways aja di bawah dan resistennya tuh masih banyak banget resisten. Untuk menjadi uptrend dalam jangka pendek dia harus breakout dari 955. Jadi kalau teman-teman mau buy breakout dari 955 juga boleh ya. Cuman dia habis dari 955 bakalan zigzag sampai ke 1010. Jadi nggak langsung ngegas naik ke atas karena nyangkutersnya di sini banyak juga. Nah kayak gini. Baru kemudian naik lagi. Di sini tren bullishnya masih belum terlalu tinggi. Oke, terus kemudian kita lihat lagi dari PTPP itu tadi Wika. Ada yang nanya ini saham apa? Ini kita lihat lagi PTPP. Bunga bank naik, konstruksi nggak turun. Ya ini malah naik nih ya. PTPP lebih bagus chartnya daripada Wika karena dia udah breakout dari masa sideways atau consolidationnya. Ini breakout dari pattern inverse head and shoulders dan juga di sini ada satu resisten lagi. Jadi dia sebenarnya sekarang lagi memasuki base keduanya. Jadi kalau sideways di bawah nih base pertama, ini dia mulai masuk ke base keduanya. Untuk PTPP, dia breakout dengan volume transaksi bagus. Dia bakalan bisa sampai ke 980 sampai 1000-an. Sama seperti sektor konstruksi lain, zigzagnya masih akan lumayan. Jadi zigzagnya sidewaysnya masih akan lumayan dan nggak sampai yang kencang-kencang banget naiknya. Oke, kemudian selain PTPP, kita akan lihat sektor konstruksi yang lainnya. Mau apa nih? Mau bahas apa dulu nih? WSKT belum ada gerakan, jadi lebih ke PTPP yang menarik. Sama kita coba lihat Adikarya. Adikarya di sini juga masih belum ada gerakan. Jadi ini beberapa hari kemarin, tepatnya dari 8 sampai 10 November, ini masih jatuh dengan volume transaksi yang cukup besar. Ya, jadi masuk watchlist dulu aja untuk yang sektor konstruksi yang lainnya. Oke, aku mau balik ke sektor perbankan, abis itu aku mau ke metals. Metals hari ini tadi bikin agak-agak turun juga IHSG-nya di sesi 1. Tapi aku mau bahas bankingnya dulu. Tadi ada yang nanya BNGA. BNGA sih M-Trade masih ngehold aja ya, ini masih oke, masih cukup menarik untuk BNGA-nya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini BNGA. Dia ketahan di area support 1155 di sini. Tapi ini kan sempat ketembus beberapa kali ya. Boleh nggak kita jadiin ini sebagai support? Supportnya di revisi di sini. Bisa di 1150 sampai 1155. Karena tadinya area support itu di 1155 karena ini 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 kali nggak ketembus-tembus gitu. Nah sekarang dia di level 1155 ini justru malah ketembus ke bawah, tapi ketahannya di 1150. Jadi boleh kita jadikan ini sebagai support baru sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan setelah breakout dari 8 November volume tinggi, habis itu turun dengan volume transaksi yang kecil. Jadi sebenarnya BNGA ini masih sangat menarik meskipun dia terkonsolidasi. Aku lebih tertarik BNGA daripada saham-saham perbankan besar. Itulah mengapa M-Trade juga masuk di BNGA ya, instead of big banks, termasuk BBRI hari ini untuk trading ya, terutama untuk trading. Karena untuk trading sendiri gerakan dari BNGA ini akan lebih atraktif, jadi secara persentage cuannya itu akan lebih gede. Bukan berarti nggak boleh trading untuk saham-saham blue chip seperti BRI, BCA, Bank Mandiri, itu bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh aja. Tapi karena
percentage naik turunnya tuh dikit, maka ya kalau mau cuan banyak ya duitnya harus lebih banyak masukin di situ gitu. Nah, kalau duit kamu terbatas dan mau cuannya agak-agak lebar percentage-nya, ya masuknya ke saham yang lebih second liner. Oke, kita coba lihat untuk saham perbankan lainnya. Kita lihat BTPS. Ini yang syariah, buat yang nanya syariah ya. BTPS buat kita lebih menarik daripada BRIS. Jadi ini kita masukin ke watchlist juga. Dan untuk watchlist kita yang lainnya lebih detail kita akan bahas di morning briefing besok ya teman-teman. Oke, terus tadi kita juga ada beli saham INTP. Indosemen ya, jadi Indosemen ini udah turun terus dan dia tadi ketahan area support MA 100-nya. Kita spekulatif buy on weakness buat swing trading di sini. Buat trading jangka pendek. Ya, ini INTP. Oke, terus kemudian oh ya, kelupaan bahas ASII. Aku mau bahas ASII ya. Ya, jadi ASII seperti yang kita udah mention kemarin ya, ini kan masuk ke watchlist kemarin. Hari ini tadi kita buy. Jangka pendeknya upside mungkin sampai 65-50 aja, tapi kita lihat untuk jangka menengah panjangnya bisa lumayan ya. Jadi untuk ASII kita masih lihat ini cukup bagus ke depannya. Lebih suka mana, ASII atau banking? Saya sih lebih suka banking. Lebih suka banking karena however banking itu benar-benar saat ini lagi diuntungin banget dengan ekonomi yang lagi recover, dan untuk perbankan konvensional saat ini likuiditasnya tuh lagi banyak ya, lagi bagus. Kenaikan suku bunga gimana, ngefek nggak untuk kenaikan bunga KPR? Ya pastinya naik ya teman-teman ya. Tapi penyaluran kredit sendiri bukan cuma di KPR, penyaluran kredit sendiri tuh udah jauh membaik tahun ini dibandingkan kemarin-kemarin. Bahkan kalau kita perhatikan cuannya dari perusahaan-perusahaan perbankan itu lebih bagus dibandingkan sebelum COVID gitu. BBRI udah tak bahas tadi. Ada yang bilang KCPTAG kemarin baru lepas 20%, hari ini malah naik. Ya namanya saham ya, naik turun terus ya. Kalau ngeliatin fluktuasi jangka pendek bakalan nyesel terus. Seandainya pengen cuan lebih besar ya ngeholdnya lebih lama. Itu aja sih prinsipnya. Kalau ngikutin fluktuasi jangka pendek, trading, swing trading terutama, apalagi scalping, itu harus rela. Dia naik, dia turun, udah dilepas naik, gak dilepas turun, ya kadang-kadang terjadi seperti itu. Mesti rela. Jadi kalau mau cuan banyakan, terutama perusahaan yang fundamentalnya bagus, ya hold aja. Oke. Oke, aku mau bahas untuk BBYB, Bank Newcomers, yang kita juga sempat bahas beberapa waktu yang lalu ya. Untuk BBYB ini juga cukup menarik. Cek BBYB. Oke, ya ini BBYB teman-teman. Hari ini lumayan aktif lagi, dan kalau diperhatikan di sini, ini memang volumenya kemarin sempat hijau ya, tapi kemudian hijaunya agak-agak turun di 15 November. Nah sekarang hijaunya udah mulai naik lagi nih. Nah untuk BBYB saat ini dia lagi ketahan di support 885 dan bakalan naik sampai ke 1075, bahkan sampai ke 1100. Oke, buat BBYB ini let me check. Ya, dia mau red issue besok teman-teman, tapi karena harga red issue-nya juga masih di bawah
kita masih ngehold sih, M-Trade masih hold. Aku cek ya. Setahu aku sih masih ngehold tadi. Ya, masih ngehold BBYB-nya. Oke, aku update dikit ya. BBYB ini dia pertumbuhannya cukup oke. Bank digital yang pertumbuhannya cukup oke. Dia udah turun sampai 70% dari puncaknya. Dan pertumbuhan untuk net interest income-nya di September itu naik 492% year on year. Kalau dibandingin Bank Jago itu naik 90%. Nah, sedangkan angkanya sendiri juga tetap gedean BBYB. Jadi angkanya BBYB ini 195 bayo, sedangkan untuk Bank Jago ini 124 bayo gitu. Ya, jadi untuk BBYB sendiri yang menarik adalah dia itu NIM untuk annualized monthly-nya dia tuh lumayan tinggi. Bisa dibilang bank dengan business lending yang cukup profitable di Indonesia ya. Jadi angka dari BBYB itu NIM-nya 18,7%, Bank Jago 11,2%. Sedangkan rata-rata kalau bank besar di Indonesia sekitar 5-6%. Tapi nggak bisa dibandingin sama bank gede ya, size-nya beda gitu loh. Ya, jadi mungkin kita bandingnya sama-sama dengan bank digital aja dengan Bank Jago gitu, 18,7 dan 11,2%. Terus NPL-nya dia juga cukup oke di bawah 2%. But anyway, kita tetap ngelihat technical ya. Meskipun fundamentalnya menarik, kita tetap ngelihat technical. Jadi technicalnya kalau misalkan breakdown di bawah 870 baru kita akan batasin dengan stop loss. Sementara di atas itu ya kita masih ngehold untuk BBYB-nya. OMED nanti kita bahas bareng dengan Coach Afif ya. Ini lagi ada bedah emiten OMED. Kenapa ya reksadana kayaknya lebih cuan daripada aku main saham? Tanya Kempio. Kayaknya ya, kata kayaknya ini berarti belum tentu karena belum benar-benar dibandingkan dalam periode yang sama. Jika memang ternyata reksadananya lebih cuan daripada trading saham atau investasi saham sendiri, berarti cara trading atau cara investasi sahamnya yang perlu diperbaiki. Contohnya gini aja analoginya, beli nasi goreng di restoran, merasa nasi goreng di restoran lebih enak. Jadi kalau goreng nasi sendiri gimana nih? Bakalan bisa lebih enak dari restoran itu nggak? Ya latihan. Kalau misalkan nggak latihan ya nggak bisa jadi lebih enak daripada di restoran gitu. Dan nggak harus bisa sama kayak yang di restoran. Kalau memang benar-benar nggak mampu ya udah titip aja duitnya di reksadana. Cuman kalau menurut aku sebenarnya ya mau ngikut strategi dari reksadana tuh gampang. Jadi strategi dari fund manager itu sebenarnya yang paling penting adalah teman-teman tuh mesti punya dulu saham-saham big cap yang fundamentalnya bagus, which is apalagi selain saham-saham perbankan gede itu dan juga saham-saham blue chip yang sering aku bilang ya, yang pastinya ada profit, perusahaan tuh ada profit dan ada cashnya, cash flow-nya bagus, bukan cuman kapitalisasinya gede tapi perusahaannya masih rugi dan cash flow-nya susah gitu. Itu nomor satu. Jadi portfolionya gedein di situ, baru selebihnya itu di saham-saham second liner yang growth-nya tinggi. Nah, di saham second liner yang growth-nya tinggi inilah ini yang agak-agak tricky. Jadi mungkin teman-teman bisa up to 50% untuk saham-saham yang tadi yang gede-gede, kemudian yang 40 to 50% lainnya tuh di saham second liner. Nah, angka 50 and 40% ini menjadi subjektif tergantung dengan skill dari tiap-tiap orang gitu. Jadi kalau misalkan kamu nanya hasilnya aku investasi sendiri kok nggak sebagus di reksadana itu ya, sama aja kayak kamu nanya aku masak nasi goreng ini kok nggak seenak di restoran itu. Antara latihan atau udah beli jadi nasi gorengnya gitu. Nasi goreng kambing enak, ya enak dong. Mari kita coba bahas
saham dari sektor finance yang lainnya hari ini tadi juga lumayan aktif. Ada saham Bevin di sini. Tadi kita ada beli untuk Bevin karena dia ada lonjakan volume juga breakout. Cuman saham ini untuk trading aja teman-teman ya, dan dia masih sideways gitu. Oke, kita move ke ASES, ke S Hardware. S Hardware ini udah turun lumayan banyak, udah turun signifikan lumayan banyak teman-teman. Dan kalau aku perhatikan ya, S Hardware ini dia berpeluang untuk membentuk higher low. Higher low itu merupakan satu tanda yang bagus secara teknikal di mana dia akan mengalami recovery trend. Ya, semoga aja dia nggak breakdown dari level 535. Kalau dia breakdown dari level 535, ya jadinya akan sideways lagi gitu. Jadi batas banget sih di 490 sebenarnya. Di bawah 490 ini dia lanjut downtrend lagi. Di atas 490 dia masih sideways gitu. Kalau seandainya ini besok dia lanjut naik, artinya dia membentuk higher low dan ini mulai ada tanda-tanda dia akan mulai uptrend sedikit gitu. Confirm uptrendnya di mana? Confirm uptrend jika dia breakout dari 600. Itu pun uptrend jangka pendek, bukan uptrend yang jangka panjangnya gitu. Oke, jadi itu ASES, S Hardware teman-teman. Sunyi sepi sekali ya malam hari ini di tempat saya, di rumah aku maksudnya. Oke, ini teman-teman ada promo gratis 11 bulan M-Trade. Kayaknya terbatas sampai kapan sih? Aku cek dulu. Nggak hafal juga aku. Sampai besok nih. Ya, jadi terbatas sampai besok teman-teman kalau mau join M-Trade ya. Jadi silahkan ke mtrade.id /WhatsApp. Oke. Aku mau bahas saham Antam nih. Aku mau bahas Antam. ANTM. Dia tuh ada satu kerjasama. Ya, dia ada kerjasama bareng dengan CNGR. Advanced Material untuk membangun kawasan industri hilirisasi nikel. Dan ini akan bagus untuk jangka panjangnya. Cuman sekali lagi jangka pendek kalau aku lihat ini belum tercermin di harga sahamnya. Jadi Antam gimana dong? Kita lihat dulu nih Antam nih ya. Jadi Antam teman-teman perhatikan dia tuh di area support saat ini. Boleh beli nggak? Masih wait and see. Kalau kondisi kayak gini masih wait and see. Ya besok kita lihat sikon. Kalau misalkan hijau ya ini kemungkinan bisa swing trading, tapi trennya juga masih sideways banget. Jadi jangan harap dia akan langsung uptrend. Nah, yang menarik apa sih? Kalau yang menarik aku perhatikan masih perbankan sih. Perbankannya perbankan konvensional. Konvensional nggak harus yang blue chip. Jadi untuk perbankan konvensional yang kecil-kecil gitu. Untuk perbankan digitalnya gimana? Perbankan digital juga sama sentimennya cukup bagus, tapi nggak sekencang untuk perbankan konvensionalnya. Nah, jadi untuk saham-saham dari sektor metals ini masih sideways. Kalaupun kita swing trading, upside-nya kemungkinan nggak akan sampai tinggi-tinggi amat gitu. Nah, ini tadi di Antam, kemudian kita lihat Inco. Aku coba bersihin chartnya. Di sini udah kebanyakan garis. Simple aja saat ini Inco dia juga lagi ketahan area support di sini ya, support yang cukup kuat. Ada kemungkinan juga mengalami satu technical rebound kecil sehingga Inco ini kita masukin dalam watchlist di sini. Cuman dia naiknya juga kayaknya belum bakalan sampai signifikan, dia bakalan sampai ke 75 dalam jangka pendeknya gitu. Jadi Inco chartnya lebih cakep daripada Antam kalau aku perhatikan, karena Inco tuh dia udah breakout dari masa konsolidasi panjang, sedangkan kalau Antam dia belum breakout dari konsolidasinya. Jadi Antam itu dia masih dalam masa-masa sideways-nya di sini ya. Jadi Inco lebih menarik. Oke. Tinsnya dibahas di morning briefing besok aja deh. Ada sentimen buat
PTPP, sentimen bagus buat PTPP. Jadi ada perusahaan namanya Foxconn itu, dia akan mempercepat investasinya di Indonesia bersama dengan Indica Energy dalam pengembangan electric vehicle. Nah, dampaknya sebenarnya bukan cuma ke Indica Energy aja, tapi ini akan memberikan dampak positif buat PTPP. Karena PTPP ini dia jadi kontraktor pembangunan pabriknya dan memiliki kepemilikan saham di kawasan industri Batang. Itu sekitaran 1,7%. Jadi project ini tuh dari Foxconn dan Indi untuk pengembangan electric vehicle itu bakalan dilakukan di kawasan industri Batang. Ini udah lama disebut di Batang ya, tapi investasinya sempat tertunda gara-gara pandemi kemarin. Banyak investasi sempat tertunda gara-gara pandemi. Jadi ya anyway, ini udah mulai jalan lagi. Oke, aku mau bahas INKP ya teman-teman. Random banget hari ini. Oke, aku mau bahas INKP. Aku mau bahas dulu. Oke, aku mau bahas dulu MLPL ya. Ini ada yang bilang katanya 2 hari kemarin M-Trade jualan, aku nggak jualan, habis itu naik. Oke, aku mau kasih tahu dulu. 2 hari yang lalu tuh di sini loh guys, merah ini loh. Merah ini ya. Jadi kalau misalkan kita jualan untuk swing trading, ini strateginya beda untuk jangka menengah. Kalau misalkan jangka menengah kita bisa nge-hold, tapi untuk swing trading kondisi kayak gini sih ya dijual sih sebenarnya wajar ya. Makanya yang aku bilang tadi, kalau misalkan teman-teman masih sering nyesel habis dijual naik, nggak dijual turun, nyesel secara emosinya belum siap, itu berarti belum siap buat swing trading gitu. Jadi sebenarnya lebih ke nge-hold saham untuk jangka menengah panjang. Tapi tidak semua saham bisa di-hold untuk menengah panjang ya, gitu. Jadi mesti milih-milih juga sahamnya. Sedangkan kalau untuk MLPL ini lebih ke jangka pendek. Oke, mari kita lihat untuk INKP. INKP itu menarik laporan keuangannya dia. Bagus banget. Menarik, cakep ya. Jadi ini merupakan kandidat yang bagus kalau teman-teman mau simpan jangka panjang, menengah panjang setahun ke depan. Dia punya laba bersih naik 133% year on year untuk INKP. Sedangkan TKIM ini laba bersihnya naik 209% year on year. Nah, padahal tahu nggak pendapatannya dia itu secara tahunan itu cuma naik 20% untuk INKP, dan TKIM pendapatannya tuh cuma naik 28%. Nah, kenapa bisa naik sampai tinggi kayak gitu teman-teman ya? Jadi hasilnya ini naiknya sangat tinggi sekali. Oke. Jadi kalau TKIM sendiri, ini laba bersihnya didorong dari salah satu anak usahanya dia ya. Jadi Oki Pulp and Paper. Kita lihat chartnya untuk INKP dan TKIM. Ya. Nah, ini INKP dia udah mulai merambat naik. Kita cuman butuh kesabaran di sini, butuh patience. Ini di stage 1-nya udah lewat ya. Jadi ini udah naik. Kemudian sekarang dia masuk ke stage 2, pas banget di support, dan ini sangat menarik sekali untuk buy on weakness. Oke. Jangka pendeknya INKP bisa ke 10.400, jangka menengah panjang bisa lebih. Nanti kita minta update untuk valuasinya INKP dan TKIM ini besok di morning briefing dibahas ya. Kalau coachnya lupa tolong diingetin member M-Trade ya, di morning briefing. Ini TKIM juga sama lagi di area support gitu. Apa yang membuat dia labanya naik tinggi? Dia tuh banyak banget ekspornya. Dia banyak banget
ekspornya sekitar 50% ekspor ya. Jadi dia mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu sendiri gitu. Ya jadi cuannya banyak lah ya. Istilah kata tuh pendapatannya dia dalam bentuk US dollar, terus kemudian expense-nya nggak begitu nambah banyak juga gitu. Jadi ya dia cuannya nambah banyak di sini. Oke. Dan ini merupakan kenaikan laba bersih tertinggi sepanjang sejarah. Laba bersihnya dia tuh 252 juta US dollar. Wow. Untuk INKP dan TKIM ini 177 juta US dollar gitu. Oke, jadi teman-teman INKP dan TKIM boleh nih untuk jangka menengah panjang ya. Meskipun jatuh, ya ini yang menarik. Fundamental dan teknikal gak selalu align. Maka dari itu kalau pas fundamentalnya bagus, teknikalnya turun, ya kita lihat turunnya tuh gimana, turunnya disupport nggak, atau turunnya tuh kayak gini loh, diperhatikan ya, ini turun, tapi sebenarnya dia tuh turun dikit dari uptrend gitu. Nah sedangkan kalau misalkan turun yang nggak bagus tuh turun yang downtrend terus, turun downtrend tuh kayak gini nih, ya jadi tren besarnya turun. Kalau yang ini nggak, dia turun tapi sebenarnya tren besarnya naik gitu. Jadi INKP atau TKIM ya, kalau duitmu banyak beli aja dua-duanya. Punya nggak INKP TKIM? Punya aku kayaknya. Yang buat invest aku cek deh besok. Rasanya sih punya. Kalau nggak punya, aku mau beli. Disclaimer ya guys ya, kamu mau ngikut mau nggak terserah. Oke? Oke. China udah mulai open lockdown guys. Dan investor besar ini udah mulai berspekulasi, bukan spekulasi sih, udah mulai investasi masuk ke saham China gitu. Karena mereka ngelihat bahwa kondisi terburuknya udah berlalu gitu. Jadi contohnya nih ya, Franklin Templeton Investment and East Spring Investment ini tercatat sebagai 2 fund manager yang dia tuh terus nambah posisi saham di China. Ya, jadi karena pelonggaran kebijakan zero covid itu akan membawa keuntungan buat ekonomi China, pastinya sahamnya juga akan lebih bagus gitu. Terus kemudian kalau kita perhatikan indeks MSCI China ini naik 24% selama November ini di tengah kenaikan bursa global yang cuma 5%. Nah, satu hal yang aku mau waspadai di Indonesia, jadi baik dan buruk kondisi kita, upside dan downside, sebenarnya bukan buruk juga, upside dan downside. Aku kasih tahu teman-teman, ekonomi Indonesia di 2023 masih akan bertumbuhnya nggak banyak mungkin, tapi nggak sampai resesi. Cuman justru downside-nya apa? Downside-nya adalah kita tuh udah naik duluan. Jadi ceritanya gini, dulu Amerika dan pas pandemi, kita masih pandemi gitu ya, China naik duluan, terus ekonominya kepanasan, terus disusul Amerika dan Eropa, ikutan naik mereka. Habis itu mereka kepanasan juga inflasi. Nah, China turun dong. Nah, pas China turun, Amerika lagi turun, lagi resesi, Indonesia tuh naik. Sekarang kebalikannya, China dan Amerika udah murah-murah semua sahamnya gitu, sedangkan Indonesia udah mulai kemahalan, terutama untuk saham-saham yang big cap perbankannya gitu. Nah, dari sini investor asing udah mulai kayak profit taking beberapa saham perbankan gede, dan mereka masuk ke China dan juga Amerika, terutama untuk saham-saham teknologi yang udah turunnya tuh banyak banget di Amerika. Tapi teman-teman nggak usah khawatir juga kayak wah nggak ada upside lagi di Indonesia, nggak juga. Investor besar dan fund manager masih ngelihat ekonomi Indonesia masih akan bagus. Jadi untuk saham-saham yang kayak gini tadi, misalkan TKIM, INKP, result laporan keuangannya bagus dan ke depan juga masih akan oke, ekspor juga masih bagus, valuasi masih murah, itu masih sangat menarik. Oke, kemahalan. Apanya kemahalan? Tenang. Oke, kita coba invite coach. Siapa nih ya? Mari kita invite coach Afif. Teman-teman tetap semangat, teman-teman semuanya ya, tetap semangat semuanya.
Kalau nggak bisa trading TikTok ya jangka menengah panjang lah ya. Di sini banyak peluang kok. Sabar-sabar ya. Kayak Coach Afif, abis bedah emiten bareng Omet ya tadi. Terus sama, oi. Aku sebenarnya kepengen dibahas sentimen dari sektor konstruksi. Sama Omet deh, bahasin Omet ya. Terus sama big cap perbankan tadi naik ketika rilis suku bunga, meskipun naiknya tuh nggak signifikan. Tapi aku pengen dibahas tentang Omet dulu, karena tadi banyak yang nanya tentang Omet. Iya, Omet memang kalau suaranya kecil banget, Viv, suaranya kecilan. Coach malam Jumat katanya. Ya, bagus. Coach malam Jumat katanya. Ya, kalau kita bicara Omet, seharusnya potensi jangka panjangnya saya lihat masih oke ya. Karena kalau kita bicara industri peralatan medis, itu dulu 10 tahun, 20 tahun terakhir, itu kita itu banyak banget impor. Hampir 100% lah produk kita itu impor semua gitu. Dan ketika kemarin COVID, pemerintah itu kalang kabut. Ini kita mau cari produk kesehatan dari mana gitu. Dan ternyata ada OneMed salah satunya yang mereka itu memproduksi sendiri di Indonesia. Dan pemerintah itu kayaknya juga mendukung bahwa ke depan mungkin rumah sakit di Indonesia, terutama rumah sakit pemerintah itu akan banyak menggunakan produk dari yang sifatnya lokal ya, jadi bukan produk impor gitu. Itu yang mungkin jadi upside buat Omet ke depan. Tetapi ada tapinya nih. Di tahun 2022 ini seharusnya kinerja keuangan dari Omet ini turun, teman-teman. Karena itu mau nggak mau, karena di tahun 2021 kemarin kan COVID naik banget gitu. Pendapatan kemudian laba bersih Omet juga naik sangat signifikan. Dan kalau kita lihat di tahun 2022 COVID-nya sudah mulai mereda, ya harusnya ada koreksi juga di harga di kinerja keuangan di tahun 2022-nya. Itu yang mungkin jadi downside untuk saat ini, Miss. Itu yang saya lihat dari Omet ya. Oke. Bahas konstruksi dong, Viv. Ada sentimen apa buat konstruksi? Ya, konstruksi itu sebetulnya yang menggerakkan konstruksi hari ini itu PTPP ya, teman-teman. Karena PTPP itu hari ini ada rilis report dari kontrak kerja mereka, kontrak konstruksi mereka yang itu naik signifikan sekitar 31% kalau kita bandingin sama bulan sebelumnya. Itu naiknya tinggi banget dan itu nyelip 2 emiten sekaligus. Jadi sebelumnya itu ada Wika sama Adi yang posisinya itu kontrak barunya lebih tinggi. Tetapi ternyata si PTPP ini mereka dorong kontrak untuk konstruksinya lebih tinggi lagi gitu. Yang ini mungkin akan kita lihat di emiten konstruksi lain ya, karena di akhir tahun itu biasanya konstruksi itu mereka memperoleh kontrak baru dari pemerintah. Karena kan kontrak pemerintah itu biasanya harus selesai di tahun ini gitu ya. Sehingga kalau ada kontrak dari pemerintah yang belum selesai, biasanya bakal dikebut di akhir tahun gitu. Itu yang mungkin jadi potensi dari capaian kontrak baru untuk PTPP, mungkin juga kontrak dari emiten lain. Tapi yang jadi catatan adalah WSKT, teman-teman. Ini yang mungkin teman-teman harus agak hati-hati ya, karena harusnya di dekat-dekat ini WSKT akan right issue mungkin di bulan Desember ya, seharusnya ya, kalau misalkan nggak mundur lagi ya. Yang ini mungkin jadi sesuatu yang kurang menarik juga kalau teman-teman mau invest atau mungkin trading di WSKT ya. Oke. Big Bang naik hari ini ketika rilis suku bunga. Kenapa ya? Tapi volumenya kecil aja sih. Iya, kalau saya lihat sebetulnya kalau kita bicara perbankan ketika suku bunga naik, itu ada satu risiko yang ini mungkin teman-teman juga sudah tahu, terutama teman-teman yang trade. Karena kalau misalkan suku bunga tinggi, itu mungkin masyarakat bakal skeptis, ini suku bunga tinggi, saya mau kredit nggak ya? Kreditnya malah kalau misalkan saya kredit nanti malah nggak kebayar, jadi takut gitu masyarakat. Tapi ternyata hal tersebut tidak ditemui di kondisi Indonesia sekarang, teman-teman. Kemarin itu tadi ya, ketika BI itu rilis suku bunga, itu sekaligus BI merilis data dari loan growth atau pertumbuhan kredit Indonesia itu ternyata malah naik lagi, teman-teman. Itu sekarang kondisinya tumbuh sekitar 11,9%, itu hampir 12% kalau kita bandingin secara tahunan ya. Yang itu naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya cuma 11%. Dan itu naiknya signifikan banget, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau cari grafiknya itu ada di TradingView, kodenya loan growth gitu. Teman-teman cari aja Indonesia loan growth, itu naiknya signifikan. Yang itu juga menjadi potensi bagi perbankan ya, karena
ternyata risiko yang selama ini itu dikhawatirkan oleh investor ketika perbankan ada suku bunga naik, kemudian kreditnya turun, itu nggak terjadi gitu. Yang ini yang saya rasa membuat perbankan masih ada potensi untuk mereka mendistribusikan kreditnya lebih tinggi lagi ketika suku bunga tinggi. Suku bunga udah tinggi, ditambah kredit tinggi, harusnya bagus sih secara fundamental. Ini dia. Iya betul, itu grafiknya teman-teman. Wes mumet Viv, diliatin grafik, ceritain wae Viv. Iya Viv. Ya itu tadi grafik loan growth ya. Jadi pertumbuhan kredit kita secara tahunan. Jadi kalau kita bicara yang tadi 11,9% itu dibandingin sama bulan Oktober tahun sebelumnya gitu. Itu naiknya tinggi banget dan itu akselerasi terus teman-teman. Jadi bukan cuma naik aja tapi juga akselerasi. Itu cukup menarik ya karena ternyata tumbuh terus kredit kita. Okidoki. Iya. Teman-teman, kita masih ngelihat terus ya perkembangan Indonesia ini gimana. Ada banyak sentimen ada banyak faktor yang bisa mengubah satu situasi. Jadi kemarin kan pas saya bikin video tentang resesi, bukan kemarin sih, sebulan yang lalu, video tentang resesi ini kan semuanya isinya upside semua ya. Beberapa ada downside-nya tentang cadangan devisa kayak gitu sih sebenarnya. Cuman ini situasi agak-agak berbalik dikit di mana Amerika dia inflasinya oke, ya kita mulai ngelihat bahwa investor asing ada kemungkinan akan sedikit memindahkan investasinya ke negara lain. Tapi di sini kita nggak perlu khawatir. Kalau misalkan teman-teman tanya, Ellen pindahin duitnya invest di saham Amerika nggak? Atau ikutan tuh beli saham China? Nggak sih. Aku tetap di Indonesia dan aku ngelihat dari sektor yang belum gerak. Jadi kalau dulu aku di perbankan gede banyak masuk di situ, sekarang kayaknya aku perbankan gedenya buat aku loh, aku tuh udah cukup, aku udah nggak nambah perbankan gede lagi. Justru aku lagi ngelirik untuk saham-saham yang lagi di bawah, contohnya ya tadi seperti dua yang aku sebut, INKP, TKIM, dan juga kalau masih ingat 5-7 sektor yang sering aku sebut dulu itu masih berlaku sampai sekarang ya. Oke, thank you so much buat teman-teman semuanya. ST009 aku bahas lain waktu, dan jangan lupa ada Entret bonus 11 bulan paling telat besok, langsung ke entret.id/WhatsApp. Terima kasih Coach Afif, terima kasih semuanya, selamat malam. Viv, kasih satu pantun atau apa gitu Viv, lu kasih. Aduh, saya nggak siap-siap Miss. kasih apa gitu, kasih pesan buat teman-teman semuanya biar gembira ria kayak kamu, ketawa terus. Aduh. Iya. Yeah. Yang penting apapun kondisinya bersyukur teman-teman, karena terburuk-buruknya kondisi pasti ada sesuatu yang bisa disyukuri. Itu aja Miss. Oh, tak kasih satu kalimat penyemangat lagi buat teman-teman semuanya, jangan keluar dulu nih. Aku mau kasih tahu. Semua yang turun akan naik pada waktunya. Jadi para nyangkuters bersabarlah. Masalahnya waktunya kapan? Udah itu aja. Selamat malam, sehat selalu. Sampai ketemu di morning briefing besok. Bye-bye.